Ya ayyuhalladzina amanu, ya itu wahai, ayyuha itu ya ayyuha, ya ayyuha sama wahai. Alladzina orang-orang yang amanu, mereka beriman. Jadi wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan alaikum, atas kamu, ala itu ala, alaikum atas ya, atas kamu alaikum, kutiba alaikum siyam, siyam itu sahur, berpuasa. Kutiba alaikum siyam kama kutiba, kama sebagaimana, kutiba diwajibkan alaikum atas orang-orang, kama kutiba alaikum la'alakum tattaqun, agar bertakwa. Nah, di sini ada berpuasa ini untuk menuju derajat takwa. Takwa itu adalah tujuan akhir sebetulnya gitu. Kan dulu pernah saya bilang ya, hierarki kita dari manusia naik ke muslim, naik muslim ke mukmin. Ya, mukmin orang yang beriman. Jadi orang mukmin itu tidak pasti orangnya orang muslim gitu. Orang muslim belum tentu mukmin. Nah, mukmin naik lagi ke mutakin. Orang mutakin pasti mukmin, pasti muslim, pasti jalmi gitu. Tak lamun teu jamin tuh begini. Nah itu bro. Jadi makin meningkat bahwa ujung akhirnya itu sahabat-sahabat Rasulullah itu dikatakan muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa nanti bisa cari ciri-ciri orang yang bertakwa ya di beberapa surat ya. Nah, di sini ada surat 83 agar bertakwa ketika kita memang benar-benar berniat untuk berpuasa dan menuju derajat takwa, itu ada syaratnya tuh. Syaratnya apa? Orang yang beriman. Jadi tidak diwajibkan untuk orang-orang yang beriman. Yang terketuk hatinya, orang yang beriman itu wajilat qulubuhum. Jadi orang-orang yang hatinya terketuk dengan kalau mendengar suara Allah, nama Allah itu bergetar hatinya. Nah, itu mau diwajibkan gitu. Nutu diwajibkan mah orang-orang yang tidak beriman. Maka di sini syaratnya ketentuan yang berlaku untuk berpuasa itu orang yang beriman. Makanya banyak orang yang berpuasa hanya menahan lapar dan hausnya saja karena memang keimanannya tipis. Jadi kita harus digosok iman kunaon. Digosok iman itu dengan banyak melakukan perintah Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itulah iman, seiman-imannya. Percaya yakin bahwa Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah ada di dalam hati kita. Caranya bagaimana? Mengeluarkan kalimat-kalimat di luar la ilaha illallah. Keluarkan. Lamun orang sakit, tak sempurna teh obat ieu. Sempurna obat ieu, tapi padahal sempurna sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi keluarkanlah. Di luar lalu memasukkan hanya satu ke dalam diri kita adalah kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah itu. Jadi berpuasa diwajibkan hanya untuk orang-orang yang ibu mau disebut orang-orang beriman yang tentu ibunya semangat pokoknya, maka sebutkan orang-orang beriman. Aku yakin, aku ingin dimasukin orang-orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan baik sebetulnya orang kumah orang tapi beriman aja intinya, bahwa itu syarat ketentuan yang berlaku untuk menjadikan kita ikut berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh wajib gitu. Nah, yang kedua itu di situ ada ayyaman ma'dudah. Dalam hari-hari dan ini adalah teknis Allah untuk melaksanakan Ramadan ini, ayyaman ma'dudah dalam hari-hari ini. Paman kana minkum, barang siapa di antara kalian, min itu dari di antara minkum, kum itu kalian gitu. Paman kana minkum maridun aw ala safarin, maridun itu gering sakit ya, aw ala safarin atau dalam perjalanan gitu. Ya. Paman kana minkum maridun aw ala safarin fahidatu min ayyamin ukhra. Bisa kalau kita tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan, bisa diganti dengan hari-hari yang lain sebanyak puasa yang ditinggal. Kan begitu dahsyat hebatnya puasa, karena wajib-wajibnya perlu diganti bu. Ibu kamari ayah mau terdaacan di kodo ayah di kodo dinten sabat dia upami ayah kodo
pilihnya di perjalanan atau sakit ya, kita kan tidak tahu ya. Itu harus diganti sebanyak apa yang ditinggalkannya gitu. Tapi ada rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya selanjutnya nyambung gitu. Jadi yang ayat yang selanjutnya apa? Tadi kan bayyana Allah faidatu min ayatin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan atas orang-orang yang tidak mampu dengan uzur ya, sakit ya. Terus kita tidak mampu berpuasa, fidyah bayarlah fidyah atau denda. Fidyah itu denda ya. Bayarlah fidyah ta'am miskin, memberi makan orang sebanyak yang dimakan oleh kita gitu. Fidyatul ta'am miskin faman tatawwa'a, barang siapa yang melaksanakan walaupun misalkan kita tidak kuat terus kita melaksanakan khairul lakum, lebih baik bagimu gitu. Jadi faman tatawwa'a khairul lakum. Jadi wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, berpuasalah kamu karena Allah harus berpuasa. Jika berpuasa kalau kamu, itulah yang lebih baik jika kamu mengetahuinya gitu. Karena kita diberikan pengetahuan oleh Allah itu dalam Al-Quran sedikit pun. Jadi kalau kita mengetahuinya ada tanda-tandanya loh dari Allah itu. Jika kamu mengetahui, kalau jika kamu mengetahui bisa mengetahui, bisa tidak gitu. Maka orang yang tidak mengetahui yakin dengan keimanan puasa dengan cara gitu. Ajak keluarga, ajak anak-anak yang sudah alim balik, apalagi yang dulu belajar untuk menjadikan orang-orang yang menjadi orang-orang yang beriman, ya kan? Tadi. Nah, karena saking penting-pentingnya itu puasa itu, walaupun misalkan kita tidak berpuasa mengganti. Tetapi kalau kita tidak ada rusuh ini, saya tidak puasa hari ini, alasannya tidak ada. Boleh nggak mengganti? Tidak boleh. Karena awalnya pun sudah menyia-nyiakan kesempatan ini gitu. Misalkan gini, ini ke Ramadan, mau sahur lah saya mau berpuasa terkuat gitu. Alasannya terkuat, alasannya gimana? Tidak bisa diganti lagi. Wayang nawaikan begitu, terus dicatat ke Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Kita ke ayat yang 183, ayat 84. 84 ini syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini adalah satu kunci. Satu kunci. Ketika ingin dimuliakan kita, maka inilah kuncinya. Kayak gini. Rasulullah SAW itu adalah manusia biasa. Manusia seperti kita. Iya. Tetapi ketika Al-Quran turun kepadanya, maka Rasulullah dimuliakan. Inilah syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan unzila diturunkan Al-Quran sebagai kualitas petunjuk bagi manusia. Maka jika ingin dimuliakan, maka dekati Al-Quran. Tempat itu biasa-biasa saja, kering kerontang, tidak ada apa-apanya, panas terik. Tetapi ketika turun Al-Quran di Makkah Al-Mukarramah, di Madinah, maka tempat itu dimuliakan. Semua orang-orang muslim di dunia ini berkunjung ke sana, datang berbondong-bondong, ingin mencari keberkahan Allah Subhanahu wa taala, ingin mencari rahmat Allah. Ya, itulah dekati Al-Quran. Sana dekati kieu, dekati HP kelas. Sangat itu. Karena ini kuncinya syahrul Ramadan, bulan. Nah, ini juga bulan Ramadan juga kan tadi bilang Ramadan, asalnya bukan Ramadan. Ramadan itu panas, tadi membakar tempatnya, orang-orang murid juga mengumpulkan air untuk menuju bulan Ramadan. Sangat terik, tetapi ketika Al-Quran turun di bulan itu, maka bulan puasa, bulan Ramadan itu diberkahi, dimuliakan. Sekarang ini bulan yang paling mulia, di dalamnya ada satu malam yang tadi saya sebutkan adalah malam Lailatul Qadar. Saya bilang malam Lailatul Qadar, harusnya Lailatul Qadar. Ini malam Lail itu jadi malam sebetulnya. Nah itu, ini begitu hebatnya pemahaman kita, pemahaman kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa dengan ayat yang turun ini. Ayat yang turun ini adalah memberikan kita kekuatan sebetulnya,
dengan artinya, dengan apa namanya tafsir-tafsirnya, tafsir siapa aja Bu, Ibnu Katsir, Jalalain, itu gak harus kita gali gitu. Nah tadi sudah sampai mana Bu? Ayat 183 ya, syahrul ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas, petunjuk manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, bayyinatin minal huda itu adalah petunjuk-petunjuk, penjelasan-penjelasannya itu adalah di dalam Al-Qur'an ini adalah Furqan. Furqan itu adalah membedakan hak dan batil. Jadi membedakan hak yang batil itu adalah dalam Al-Quran. Bagaimana kita bisa membedakan yang benar dan salah? Lama ulang baca Quran, lama ulang dengarti Al-Quran, gitu. Jadi banyak waktu yang harus kita lakukan di rumah itu ya, selain kita banyak banyak berkomunikasi itu, banyak minimal 1, 2 ayat, 3 ayat dengan artinya Bu. Kita lebih paham kalau kita cek batu, cek iya, cek itu gitu. Karena di dalam Quran jelas gitu, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di Quran padahal Allah janjikan bahwa Al-Quran itu mudah katanya gitu. Ya kan? Dalam surat Al-Qamar 4 kali berturut-turut Allah menyatakan bahwa mudah itu Al-Quran mudah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah enggak bohong gitu. Ayat 17 Al-Qamar bisa dilihat, walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikri fahal min mudzakir. Sungguh telah mudahkan kami Al-Quran sebagai pengajaran. Tapi adakah yang mau mempelajarinya? Ayatnya semua 22, 30, ayat 32 dan 40 itu semuanya ayat di Al-Qamar 4 kali berturut-turut. Maka inilah yang menjadi motivasi kita untuk terus mendekati Al-Quran agar kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita juga di tempat yang terpuji Bu. Amin ya Bu ya. Dengan membaca 1 huruf aja di bulan Ramadan itu pahalanya lebih besar sekali. Maka di situ satu Ramadan unzila fil Qur'an itu benar jelas bahwa bulan puasa ini adalah bulan yang diturunkan Al-Quran sebagai pembeda. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang berada atau nanti kita alhamdulillah mudah-mudahan kita berada di bulan Ramadan, falyasum katanya maka berpuasalah katanya. Barang siapa yang menyaksikan, barang siapa yang berada di bulan Ramadan, maka kita harus berpuasa. Itu pun kalau mau disebut orang yang beriman. Kalaupun tidak, memang enggak. Falyasum. Jadi faman syahida minkum syahra falyasum. Tapi diulangi lagi oleh Allah, wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Juga diulangi karena pilih gitu, memaksakan di ayat yang itu, tetapi Allah memberikan rukhsah lagi, bisi ayat sakit disambung lagi, bisi ayat dalam perjalanan sehingga kita tidak kuat gitu. Itu ada, diganti aja di hari yang lain gitu. Saking hebat-hebatnya harus diganti, tidak boleh tidak gitu. Apalagi yang fisiknya kuat makanya berpuasa gitu. Awak badak ajan awak badak cenah kumis baplak nyoreng bedog. Puasa teh kumaha? Jadi untuk curi. Awak badak kieu kumaha kurus an orang-orang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurus tapi puasa Nabi Daud. Jadi fisik tidak menjamin, kekuatan tidak menjamin, hanya keimanan dalam hati kita agar kita selalu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, maka dekatilah Al-Quran, banyaklah berada di majelis taklim, banyaklah bergabung dengan orang-orang yang saleh, itulah yang menjadikan kekuatan kita. Selanjutnya tadi sampai bahwasanya yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan, wala yuridul usra. Jadi Allah itu tidak menghendaki kesusahan. Camkan di atas kata-katanya seperti orang-orang yang susah dari puasa. Kurhir gitu. Jangan, itu Allah menghendaki kemudahan untuk menunjukkan jalan kita. Sebenarnya kita harus bahagia. Kenapa? Ada perintah dan tanda-tandanya harus dikerjakan. Kalau tidak ada tutorial di mana Bu? Kan saya orang yang melakukan puasa zaman baheula mah apa? Pokoknya orang puasa gitu, nahan apa, nahan haus gitu. Iya Bu, orang-orang tua zaman dulu tahu puasa datang gitu. Tapi kita tidak tahu bekalnya ilmunya itu seperti apa. Alhamdulillah kita berada di tahun di zaman era sekarang yang digital,
tahu puasa teh kudu kieu. Allah menghendaki kemudahan sebetulnya, tidak menghendaki kesulitan. Wala tukmilul ibadah, wala tukabbirullaha ala ma hadakum wa la lakum tashkurun. Tadi la'alakum tatakun, sekarang ta'alakum tashkurun. Jadi puasa ini akan menciptakan la'alakum takun dan la'alakum tashkurun, agar bersyukur gitu. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini walaupun biwal ijata itu, dan hendaklah kalian menyempurnakan, sempurnakan bilangannya gitu. Lalu orang-orang karena orang mah apa yang namanya mulai mah udah orang teh sebenarnya mah kita puasa teh saminggu gitu. Tak maksudnya cukup nggak baru 2 hari padahal saminggu. Sempurnakan bilangannya gitu. Jangan sampai lebar gitu. Jadi memang harus benar-benar ini kalau ditanamkan bahwa puasa itu memang benar-benar bulan yang sangat mulia. Kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, tidak bisa dari 10 hari akhir, dari sekarang. Yakin dan benar-benar bersungguh-sungguh dari hari sekarang sampai nanti akan mendapatkan. Karena gini Bu Punten, kalau misalkan puasanya hari Senin misalnya, terus Muhammadiyah puasanya itu hari Minggu, kan menurut dia mah ganjil, menurut lain mah yang genap, kan kita tidak tahu dan wallahu a'lam. Maka walaupun yang ganjil menurut siapa dulu gitu, sama kan terus ganjil genap itu harusnya kita begitu baca Quran begitu, hayang tenang tuh ulah nungguan ganjil, udah lagi semuanya hanya gitu dari awal. Sekarang insya Allah ketika turun Lailatul Qadar, kita lagi membaca satu ayat 83 tahun dulu, kita awal disia-siakan, Allah dibilangin dari mungkin atas misalkan orang-orang ada yang misalkan berbuat yang memang rumah-rumah, yang memang pokok gitu ngaji. Sekarang kita sama-sama Bu, doa saling mendoakan. Doakan ibu saya supaya terus istiqomah dalam kebaikan ibu ya, dan saya pun akan mendoakan ibu supaya ibu istiqomah dalam kebaikan. Yang di sisa usia yang dilalui ini adalah mudah-mudahan setiap harinya harus kebaikan sama ibu. Doain sama saya, doain kebaikan dan keistiqomahan yang berat istiqomah. Nah itu. Dan mudah-mudahan ya di bulan Ramadan ini dimurahkan rezekinya. Karena bulan yang ditambah rezeki kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita menilai rezeki itu dari uang. Karena untuk bulan Ramadan ini ada katanya sempit waktu, sempit segala macam kegiatan juga kurang tidak bisa. Malah rezeki ditambah di saat bulan Ramadan. Kita tidak tahu apakah mau wajib tilawat tahu ya wajibna tilawat tahu ana alaihi ma'rufanaha, diberikan Allah untuk bisa membaca ayat Quran malam dan siang. Wah, itu bahagiana mau biasa di peser pun eta anu biasa bisa mengangkat kita bagi keluarga kita, anak-anak kita, derajat kita ke tempat yang lebih tinggi. Mudah-mudahan itu semuanya mudah-mudahan berikan kekuatan. Nah, tadi oleh Allah mendaki kemudahan dan hendaklah mengagungkan nama Allah, wa tuqabbilullah ala ma hadakum wa la tasbur, agar kamu bertakwa, kalian bertakwa. Ada kalian bersyukur. Maaf, bersyukur. Susah Bu bersyukur teh Bu. Di surat itu aja Tabarakallah itu ayat 23. Siapa yang tahu? Ayat 23. Nah, itu ujungnya juga qalilan ma tashkurun. Gitu. Jadi Allah itu memberikan penglihatan, pendengaran dan hati nurani qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali orang yang bersyukur. Maka jangan sampai jadi di situ 23 itu saya sampaikan qul huwallazi ansa'akum wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidata la'allakum qalilan ma tashkurun. Itu ayat 23 tabarakalladzi atau Allah. Jadi katakanlah Muhammad katanya gitu, aku telah menciptakan kamu dan memberikan penglihatan, pendengaran dan hati nurani agar kamu bertakwa, tapi qalilan
sedikit sekali orang yang bersyukur. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat yang selanjutnya wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani fa yastajibuli wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi wa idza, dan apabila salaka hambaku ya bertanya kepadaku tentang aku, hambamu bertanya tentang aku kepadamu gitu. Jadi wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, katanya qarib, dekat, aku tuh dekat gitu. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan permohonan apabila dia ida itu apabila dia berdoa kepadaku. Arek rumah ngabulkeunana lamun teu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan bahwa ida da'ani, apabila dia berdoa kepadaku gitu. Wal yu'minu bi. Nah, dan hendaklah kalian mengimaniku sebelum mengikuti perintahku. Ada dua perintah agar kita dikabulkan doa. Yang tadi, hendaklah engkau mengikuti perintahku dan hendaklah engkau beriman kepadaku. Nah, gitu. Maka la'alakum idza sa'ala ibadi anni fa inni qaribu ujibu da'watad da'i idza da'ani fa yastajibu li wa yu'minu bi la'alakum yarshudun. Jadi kita akan mendapatkan petunjuk oleh Allah. Jadi ada 3 sekarang, nambah lagi. Jadi bulan Ramadan itu kalau kita berpuasa, orang-orang yang beriman berpuasa adalah la'alakum tattaqun, la'alakum tashkurun, la'alakum yarshudun. Jadi mendapatkan ketakwaan, mendapatkan petunjuk, mendapatkan rasa syukur, dan yang ketiga adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Senang atau nantinya ujungnya adalah nasrun Allah. Jadi ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat yang terakhir yang dibacakan oleh Bunda itu adalah ukhilalakum lailatas siyami. Jadi ini adalah ayat ini adalah berkaitan dengan pasanganku, anu atos menikah gitu, anu atos mempunyai pasangan yang sah. Jadi ukhilalakum itu dihalalkan bagi kamu lailata, malam siam, bulan malam Ramadan atau malam puasa malamnya gitu. Rofasu itu bercampur. Dan namanya penyadosnya seadanya yang saya ngomong ya. Dan saya boleh dihalalkan bercampur gitu. Kunna libasul lakum wa antum libasul lakunna. Mereka adalah pakaian bagimu. Kunna itu wanita ya. Kunna libasul lakum, istri-istri mereka itu berpakaian bagi kamu, dan suami-suami itu pakaian bagi kamu juga. Nah itu kunna libasul lakum wa antum libasul lakunna. Alimallahu annakum kuntum tahtanun. Ya, jadi Allah mengetahui sebetulnya kamu tidak akan kuat gitu. Jadi dalam bulan Ramadan itu menahan nafsu itu juga sesuatu ada yang tidak kuat. Allah mengetahui itu gitu. Tapi fataba alaikum katanya gitu. Wa afu ankum. Jadi Allah itu meminta ampunan, memaafkan kesalahan-kesalahan. Tapi maka kita itu harus mengikutinya juga, ada ketentuan yang berlakunya kalau kita melaksanakan, ada dendanya dan harus dilaksanakan juga gitu. Ini jelas sekali, tidak ada ayat kitab-kitab yang menjelaskan seperti Al-Qur'an ini. Zamannya Nabi Musa, zamannya orang Islam 40 hari puasa, tapi apa coba? Tidak ada yang menjelaskan sejelas-jelasnya di dalam apa kitabnya itu tentang puasanya itu. Orang agama Islam ini jelas sekali ketentuan yang berlakunya. Di sini kan tadi dikatakan bahwa alimallahu annakum kuntum tahnanun anfusakum. Jadi Allah itu mengetahui apa yang berada di dalam diri kamu. Kamu itu lemah, kamu itu tak berdaya gitu. Kamu itu memang ada ketentuannya, pasti ada yang melanggarnya. Tetapi Allah itu fataba alaikum. Jadi Allah itu mengampuni atas diri kamu kesalahan, wa afa ankum, dan memberikan maaf. Nah itu. Nah saya sambung lagi kepada tadi fataba alaikum wa anfusakum fa'ana basuhunna, lalu campurilah mereka istri-istri mereka wabtagu ma kataballahu lakum. Nah ini
Wabtagu itulah carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Jadi kita harus mencari ketetapan-ketetapan Allah dalam sunnahnya, dalam fikih, ilmu fikihnya. Lalu orang wudhu kau katawan kumaha gigi itu cari apa tidak gitu. Pilih kan kita ingin berpuasa itu benar-benar itu kan ya, benar-benar puasa itu ingin diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai puasa itu banyak yang berpuasa tetapi hanya puasanya adalah menahan lapar dan haus saja. Coba fataba alaikum wa afu ankum. Nah, di sini sedikit lagi ya Bu ya. Bentar ya Bu ya. Masih ada waktu kan? Ya. Nah, wakulu wasrabu. Makanlah dan minumlah. Kulu itu makan dan wasrabu itu minum. Wakulu wasrabu hatta hingga ya, hatta itu hingga. Ya tabayyana lakum. Hingga jelas bagi kamu. Jadi makan dan minum itu jelas waktu nanti kapan gitu lama di sini ya gitu. Walakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Jadi hingga jelas benang putih membedakan dengan benang hitam. Nah, terus minal fajr hingga jelas waktunya fajar. Fajr itu waktunya fajar itu sudah tidak bisa minum dan makan. Zaman dahulu ketika tidak ada jam, ini yang dipakai. Sekarang alhamdulillah zaman teknologi, waktu sahur dia dikasih tahu, waktu imsak dikasih tahu. Tapi jangan sampai kayak gini, bulan puasa kan sahur nunggu buka, bukan nunggu sahur, sahur nunggu buka, bukan nunggu sahur, terus gitu. Rugi Bu, nungguan tapi nungguan ngalamun tidur. Memang ibadah tidur kayak gitu. Tapi alhamdulillah. Apabila kita masih mampu diberikan kekuatan, hebat-hebatnya orang-orang yang kurang tidurnya tapi masih sehat, hebat. Mendekatkan diri ke Allah, membaca Al-Quran dan mentadaburinya dan menyampaikan itu. Ya maka kalau lagi misalkan sahur, makan nonton TV, terus sholat subuh, boboheula. Jadi gitu, sadik-sadik tidur gitu, yang lain mana gitu. Tapi di sini mah nggak hebat, mudah-mudahan hebat, kuat, semangat Bu. Udah waktunya mau sebulan Bu lebaran. Jadi dengan sekarang 2 bulan sekarang ini mah membangun ya. Nah, haidal aswadi minal fajar. Summa atimu siyama ila lail. Kemudian sempurnakanlah. Atimu, sempurnakanlah katanya gitu. Puasamu hingga malam sampai maghrib. Atimu, sempurnakanlah. Lalu kalau kita lagi puasa terus tiba-tiba kita minum lupa, batal tuh? Tidak. Tapi lamun samu pasti emut, rekan-rekan sakit pasti emut. Sama-sama terus kan begitu. Itu undangan. Nah itu. Jadi sunnati musya wa lain. Jadi sempurnakanlah ibadahmu hingga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan di malam bersegera untuk membuka. Nah, terus wala tubasiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Dan janganlah kamu mencampuri istrimu ketika kamu berada di masjid lagi apa? Biasanya i'tikaf. Biasanya Rasulullah 10 hari terakhir ini menjauhi pasangannya. Kenapa? Ya ini memang betul. Jadi ada perintahnya, aqifuna fil masajid. Ketika berdiam diri di masjid 10 hari terakhir ini benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan mendapatkan Lailatul Qadar. Nah Ibu, misalkan jangan kalau bisa biasa di rumah Bu, 10 hari bergeraklah kemana-mana, ke masjid, kemana gitu ya, cari apa biar semangat aja gitu. Kalau di rumah pasti ngantuk, ada apa, bergerak aja kemana-mana gitu. Mau ke Istiqlal, mau jauh ke Jakarta, Istiqomah, terus mau ke Ras, mana aja, Kupus Dai gitu. Kadang-kadang juga suka diberi makan gitu. Orang-orang tuh benar, orang-orang yang hebat itu betul. Orang-orang suka memberikan sedekahnya, gitu, berbuat kebaikan kan. Nah ini tadi sampai wala tubasiruna wa antum aqifuna fil masajid. Tilka hududullah. Nah, fala taqrabuha.
Nah itulah tilkahulullah, itulah ketentuan Allah. Dan janganlah kalian mendekatinya kalau memang tidak boleh gitu ya mencampuri karena lagi mendiam diri 10 hari itikaf gitu ya. Nah ini terakhirnya adalah kadzalika yubayyinullahu ayati lin-nasi la'allahum yattaqun. Nah ini la'allahum juga nih. La'allahum yattaqun. Ini adalah fi'il mudhari dari ya, awalnya diawali dengan huruf ya, itu adalah fi'il mudhari ya. Jadi agar kamu bertakwa juga nih. Jadi ujung-ujungnya yang 3 ini ditambah disempurnakan lagi oleh Allah untuk agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti semuanya berpuasa itu tetap ingin menjadi manusia yang bertakwa dan mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasyari'u ila maghfirati wa jannatin arduha as-samawati wal ardu. Nah, carilah ampunan dan dekatilah surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan oleh orang-orang yang bertakwa. Nah itu saja, mungkin mudah-mudahan ibu-ibu sini semuanya menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memang orang-orang yang diharapkan oleh Allah menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh doa.